wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ilahi anta nasubi wa ridha min rabbil alamin. Bapak Ibu, para jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita bisa hadir bersama di masjid yang megah ini dalam rangka kita ibadah kepada Allah dan kita lanjutkan dengan ta'lim. Seperti dikemukakan tadi bahwa siokianya yang mengisi pagi ini Pak Haji Abdul Qadir Ghazali. Tapi sehubung beliau ada halangan, maka pengurus minta pada saya untuk mengisi kekosongan. Kepada saya dimintakan juga untuk menyampaikan materi tentang kurban dalam perspektif tasawuf. Bulan ini kita sudah masuk kita di bulan Zulhijjah. Jadi di bulan Zulhijjah ini kita memang setiap tahunnya diingatkan dengan peristiwa kurban yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan putranya Ismail alaihissalam. Dalam kajian fikih, kurban itu adalah penyembelihan hewan ternak, ya, hewan ternak, kambing, onta, sapi atau kerbau. Pak, jangan lupa double. Dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan dan pada waktu yang ditentukan. Jadi kurban itu penyembelihan hewan ternak dengan syarat-syarat tertentu dan waktu yang tertentu. Syarat-syarat tertentunya tentunya hewannya tidak cacat, itu yang jelas, gemuk. Waktu tertentu dimulai dari 10 Zulhijjah sampai habis masa hari tasyrik 11, 12, 13. Sejarah singkat tentang kurban ini dulu berawal dari putra Adam alaihissalam, Habil dan Qabil. Itu ditengarai sebagai awal dari kurban. Tapi kemudian dipraktekkan atas perintah Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam mengorbankan putranya Ismail alaihissalam. Ini kisahnya sudah tidak asing lagi bagi kita. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Nak, semalam ayah bermimpi. Ayah diperintah untuk menyembelihmu. Coba Anda pikirkan bagaimana pendapatmu. Anak umur 7 tahun diajak berpikir untuk disembelih. Ini luar biasa ya. Kalau zaman sekarang ini dikemukakan oleh seorang ayah kepada anaknya seperti ini, itu pasti diadukan ke HAM, pelanggaran HAM. Tapi Ismail alaihissalam
yang memang sudah terbimbing oleh Allah dengan tegak, dengan sopan santun menjawab, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ayah, kalau itu perintah Allah, laksanakan ayah. Insyaallah anda sabar. Luar biasa. Bapak Ibu yang saya hormati, banyak pemikiran, tulisan maupun ceramah yang menyangkut tentang hikmah kurban ini. Tergantung dari sudut mana kita melihatnya. Ada yang melihatnya dari sudut sosial, ada yang melihatnya dari segi fikihnya, hukumnya, ada yang melihatnya dari segi tasawufnya, ya terserah. Intinya adalah hikmah kurban itu sungguh luar biasa. Bapak Ibu yang saya hormati, landasan bijak ketika kita memahami sesuatu ayat dalam konteks tasawuf itu adalah tauhid. Itu landasan bijaknya tauhid. Ini kalau kita melihat dari perspektif tasawufnya. Kalau kita melihat dari landasan tauhidnya, Ibrahim dan Ismail itu begitu pasrah dalam melaksanakan perintah. Nah, sekarang kita coba melihat dari segi ayat, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Kami telah memberimu nikmat yang banyak, maka sholatlah. Fasholli li rabbika, maka sholatlah kepada Tuhan. Wanhar, dan sembelihlah kurban. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita coba untuk memperhatikan dari segi sejarahnya dulu, bahwa Ibrahim alaihissalam ini sudah lanjut usia, belum dianugerah oleh Allah putra, sehingga beliau selalu meminta kepada Allah, inni zahibun ila rabbi sayahdi rabbi habli minas sholihin. Saya mengadu kepada Tuhanku, meminta kepada Tuhanku, inni zahibun ila rabbi sayahdi rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang soleh. Babasyarnahu bi'ulamin halim. Lalu kami gembirakan dia dengan lahirnya seorang anak yang sangat penyantun, yang kemudian diberi nama Ismail. Ketika Ismail ini masih kecil, ternyata beliau membawa Ismail beserta ibunya ke Mekah dan ditinggalkanlah di dekat Ka'bah yang sekarang. Dulu belum ada seperti sekarang. Ditinggalkan tidak punya perbekalan yang cukup, dan hanya berdua, karena Ibrahim setelah meninggalkan istrinya Hajar beserta putranya Ismail di Mekah,
beliau balik lagi ke Palestina, yaitu tinggal bersama istrinya Sarah. Nah, ketika matahari sudah mulai naik, panasnya tentu bukan main karena tanah Mekah. Siti Hajar ini ingin mencari air sebagai bekal buat mereka berdua, karena air yang dibawa sudah habis. Sampai kisahnya beliau mencoba untuk mencari sekitarnya, tidak ditemukan. Bahkan ada riwayat sampai kerudungnya dibuka, diperas. Kalau ada air dari keringatnya untuk memberi minum putranya yang masih kecil, tapi tidak mendapatkan air. Lalu kemudian beliau meninggalkan putranya dan beliau lari-lari antara Bukit Safa dan Marwah. Dilihat dari Bukit Safa, di Marwah itu sepertinya ada air. Larilah di situ, sampai di sana tidak ada. Ternyata patah murgana. Lari lagi ke Safa, nggak ada air. Sampai 7 kali berbolak-balik antara Safa Marwah. Karena nggak mendapatkan air, beliau pergi ke tempat putranya tadi yang ditinggalkan lagi tidur. Ternyata beliau Ismail AS menangis. Ya. Dari terjangan kakinya itu keluarlah air yang berserakan. Nah, lalu kemudian dipanggillah oleh Siti Hajar dengan istilah sam. Kumpul. Artinya kumpullah air itu menjadi sumur kecil. Inilah sebagai bekal mereka berdua untuk tinggal di sana. Yang kemudian lama kelamaan ternyata orang-orang yang datang untuk berniaga mampirlah di tempat itu karena memang kesulitan air. Melihat ada air, mereka mampir di situ. Lalu kemudian minta izin kepada Siti Hajar untuk meminta airnya. Mereka menganggap sumur itu kepunyaan Siti Hajar bersama Ismail. Lalu mereka minta izin, dipersilahkan. Karena pedagang-pedagang yang datang, akhirnya mereka memberi makanan kepada Siti Hajar bersama Ismail. Nah, sudah itu terkenallah tempat itu. Setiap pedagang yang mau berdagang besar mampirlah di situ. Nah, sehingga terjadilah ada orang yang bikin rumah satu-satu di sana sehingga menjadi perkampungan kecil. Nah, lama kemudian, beberapa tahun kemudian baru Ibrahim datang lagi nengok anaknya. Nah, begitu ditanya, dia sudah terjadi perkampungan kecil, sudah banyak rumah-rumah. Lalu ditanya, tenang enggak dengan namanya Hajar dan Ismail? Mereka tahu semua. Nah, dikatakan bahwa mereka sedang mengembalakan kambing di Arafah. Lalu ditemui oleh Ibrahim alaihissalam. Setelah bertemu, kita bisa bayangkan bagaimana seorang ayah bertemu dengan anak dan istri yang sudah sekian tahun tidak berjumpa. Lalu kemudian pendek cerita, mereka pulang berminatlah di Musdalifah. Sampailah mereka di Mina. Ternyata sampai di Mina, Ibrahim pun berkata kepada anaknya seperti yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara." Nah, semalam ayah bermimpi menyembelihmu. Allah perintahkan untuk menyembelihmu. Coba anda pikirkan. Dan dijawab oleh Ismail, ayah laksanakan apa yang diperintah, insya Allah anda sabar. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak akan banyak cerita tentang sejarah ini, tapi mari kita lihat dari perspektif tasawufnya. Ternyata setelah dilakukan penyembelihan ini,
Allah menggantinya dengan seekor kibas, seekor kambing. Artinya mimpi telah dilaksanakan dengan penuh keikhlasan, lalu kemudian Allah ganti sembelihan itu dengan seekor kibas yang diantar langsung oleh Jibril alaihissalam. Nah, kalau kita perhatikan sembelihan Ismail ini diganti Allah dengan seekor kibas. Dengan keikhlasan Ibrahim dan Ismail melaksanakan perintah, ketika disembelih ternyata pedangnya pun tidak mempan, lalu kemudian diganti dengan seekor kibas. Mungkin bisa kita ambil satu pemahaman, kalau Allah menyembelih kita dengan ikhlas pasti akan diganti dengan kibas, Pak. Nah, cuman kadang-kadang kita tidak begitu ikhlas untuk pasrah disembelih oleh Allah. Tidak berani. Ya. Bagaimana kita disembelih oleh Allah? Ada musibah datang menimpa, badan sakit, harta habis. Ini kira-kira kita lagi disembelih oleh Allah. Nah, kalau Ibrahim menyembelih Ismail dengan pasrah diganti seekor kibas, insya Allah kita pun kalau pasrah, kalau ikhlas kita disembelih oleh Allah akan diganti, pasti diganti oleh Allah. Dengan sabar, insya Allah ada gantinya. Sakit kita dengan tabah sabar menghapuskan dosa-dosa kita. Kemudian ada musibah dengan sabar, insya Allah ada penggantinya yang lebih baik. Jadi setiap kali Allah memberikan cobaan ujian kepada kita, kalau kita lakukan dengan ikhlas, sabar, seperti halnya Ismail dan Ibrahim melaksanakan perintah ini, insya Allah kita akan mendapatkan balasan dari Allah dengan balasan yang sangat baik. Bapak Ibu yang saya hormati, Ismail ini putra tercinta dari Ibrahim alaihissalam. Kita tidak bisa bayangkan betapa senangnya seorang ayah yang sudah lama menanti kehadiran seorang putra, lalu dianugerah oleh Allah satu-satunya putra yang diberi nama Ismail alaihissalam. Tapi dari kecintaannya itu rupanya diuji oleh Allah dengan perintah menyembelih ini. Bukankah kita ini diberi Allah banyak rahmat? Inna a'tayna al-kautsar. Kami telah beri kamu nikmat yang banyak. Buya Hamka apapun itu memberi pembagian tentang rahmat Allah ini. Ada yang penting, ada yang sangat penting, ada yang lebih penting. Jadi ada 3 kategori beliau mengumpulkan. Rahmat Allah yang penting untuk kita miliki adalah sandang, pangan, dan papan atau kebutuhan kita sehari-hari. Itu penting untuk kita miliki. Yang kedua yang sangat penting untuk kita miliki, rahmat Allah yang berupa kesehatan. Ini sangat penting. Apalah artinya uang banyak kalau tidak sehat? Ini yang kedua, sangat penting. Yang ketiga, nikmat yang lebih penting, yaitu iman. Jadi ada sandang, pangan, dan papan. Itu nikmat atau rahmat yang penting untuk kita miliki. Dan yang kedua yang sangat penting untuk kita miliki, yaitu kesehatan. Tetapi dua-dua ini diumbar oleh Allah.
yang Islam dikasih, yang kafir pun dikasih, yang taat dikasih, yang gak taat pun dikasih. Jadi diumbar oleh Allah. Mau rajin ibadah dikasih sandang, pangan, papan, sehat. Yang gak rajin ibadah dikasih sandang, pangan, papan, sehat. Yang iman, yang kafir sama. Bahkan kadang-kadang yang kafir pun lebih banyak duitnya ketimbang yang beriman. Iman butuh. Dan ini dua-duanya diumbar. Tapi ada satu yang tidak diumbar, iman. Dan ini diberi oleh Allah kepada yang dikehendakinya. Yahdillah man yasha wa yudhillu man yasha. Nah, nikmat Allah ini yang sifatnya katakanlah ada yang nampak nyata, ada yang tidak nampak atau tidak nyata. Tentu yang kita terima dari Allah ini sangat banyak, yang tidak terhitung. Kalau kita hitung dibilang tidak terbilang. Ismail alaihissalam katakanlah lambang kecintaan. Lambang kecintaan. Rasa-rasanya cinta kepada anak ini melebihi daripada cinta kepada harta. Orang tua mau berkorban demi anak, mau bekerja siang dan malam demi anak. Jadi anak ini tumpuan harapan. Kalau kita ambil satu gambaran, ini adalah lambang kecintaan kepada sesuatu. Ibrahim cinta kepada anak Ismail alaihissalam. Allah perintahkan dikorban, beliau laksanakan dengan ikhlas, dengan baik. Nah, bagaimana dengan kita? Kita banyak mempertaruhkan hati kita kepada cinta. Cinta kita kepada harta, cinta kepada jabatan, cinta kepada pangkat, cinta kepada manusia, kepada seseorang dan lain sebagainya. Banyak mempertaruhkan cinta. Tetapi keterpautan cinta kepada apapun tidak boleh melebihi cinta kepada Allah dan Rasul. Ini saya kira satu hal yang dapat kita petik dari sejarah itu. Cinta kepada Allah dan Rasul, cinta kepada Allah dan Rasul melebihi dari segala-galanya. Ibrahim menyembelih anak demi cintanya kepada Allah. Ismail memperserahkan dirinya demi cintanya kepada Allah dan Rasul. Sebab Ibrahim walaupun ayah beliau, tapi beliau adalah seorang Rasul. Nah, kira-kira kita pun seperti itu. Cinta kita kepada Allah dan Rasul mesti kita tempatkan di tempat yang paling atas, yang paling tinggi. Nah, bukankah dalam surat Al-Kautsar itu Allah sebutkan fasholli li rabbik, salatlah. Nah, kalau kita perhatikan peragaan dalam salat, itu yang sering dan banyak kita sebut takbir, Allahu Akbar. Mulai dari takbiratul ihram sampai kepada perpindahan rukun fi'li itu dengan takbir Allahu Akbar. Artinya kita menyadari betul bahwa Allah itu Maha Besar. Apalah arti kebesaran kita ya, kalau sudah berhadapan dengan kebesaran Allah. Kita jadi pejabat, jadi orang besar, nggak ada artinya kalau dihadapkan dengan kebesaran Allah. Oh, kita kaya harta, nggak ada artinya kalau sudah dihadapkan dengan kekayaan Allah. Oh, kita punya ilmu, nggak ada artinya kalau sudah dihadapkan dengan ilmunya Allah.
Allahu Akbar. Ini memberikan isyarat kepada kita untuk mengakui kelemahan kita, membuang segala ego yang ada pada diri kita. Jadi dengan menyembelih hewan korban itu secara fikihnya ya hewan, ternak. Tetapi kalau kita telusuri lebih jauh secara tasawuf, dalam perspektif tasawufnya jauh lebih banyak lagi atau lebih besar hikmah yang perlu kita petik di sana. Saya katakan tadi Ismail lambang kecintaan. Kita banyak menaruh kecintaan tadi. Ibrahim dan Ismail membuang egonya, membuang nafsunya, dalam artian nafsu untuk mempertahankan keakuan. Itu dibuang, dilepaskan. Kenapa? Kembali kepada Allah. Oleh karenanya, kalau kita perhatikan lebih jauh, penyembelihan hewan kurban ini lambang. Ya, ini lambang. Jadi bukan hanya sekedar ibadah rutinitas,